Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini datangnya dari seorang sahabat bernama Budiman dan telah ditulis di harian tribunnews.com. Sang sahabat tersebut merasa bersyukur setelah bertemu seorang perempuan pengemis yang menggendong anaknya. Budiman menceritakan awal kisahnya bertemu dengan sang pengemis yang membuat tamparan pada hatinya hingga tersadar dan akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip melalui laman kabar Makkah, Budiman yang menceritakan kisahnya itu berawal pada suatu pagi sehabis sholat subuh. Ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di toko swalayan yang buka 24 jam. Usai membayar, mereka pun membawa sejumlah tas plastik belanjaan. Baru saja keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya, namun ketika tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, wanita pengemis itu lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian wanita pengemis itu memegang kepala anaknya dan sembari menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulut, seolah wanita pengemis ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan, tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Selanjutnya istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan yang saat itu juga sudah mulai menggelar dagangannya. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center yang ada di pelataran swalayan tersebut guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, Budiman memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman tersenyum. Ternyata uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadinya meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Nak, Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Mendengar ucapan sang wanita pengemis tersebut, hati Budiman terkedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan lalu masuk ke sebuah warung untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?"
Istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Nah, sahabat muslim, dari sepenggal kisah tersebut, kita semakin paham bahwa Allah punya cara yang unik untuk menyayangi kita dan menyadarkan agar tidak semakin jauh dari kasih sayangnya, agar kita juga tidak semakin jauh dari aroma wangi surga. Di sini ada 12 fadilah sedekah yang wajib kamu tahu. Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah. Cakupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali, namun agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nabi bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain, pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. Akan tetapi bukan berarti dosa-dosa akan terhapuskan begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Seperti halnya orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang salah atau diharamkan. Harta yang diperoleh dari hasil riba ataupun perbuatan maksiat tentu tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki. 2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." Hadis riwayat Muslim. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang penuh keikhlasan, tidak diumbar-umbar dengan sifat kesombongan dan niatnya hanya karena Allah Ta'ala. Insya Allah akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah karena Allah. Orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat, dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedekah orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, sedekah dapat mengobati penyakit hati. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga dapat memberikan motivasi kepada kita para umat muslim. Sudahkah sobat bersedekah hari ini? Bagaimana pendapat kalian dengan sedekah subuh? Sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.